Bincang dengan salah satu pasien COVID-19 yang kini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Ada Mbak Fenita Lee. Selamat sore, Mbak Fenita. Selamat sore. Ya, kondisi saat ini bagaimana, Mbak? Saya udah lumayan membaik sih. Oke, sudah lumayan membaik. Ini sudah berapa lama menjalani perawatan, Mbak Fenita? Kalau perawatan yang di rumah sakit ini saya udah 1 mingguan, tapi waktu pertama sakitnya di 2 minggu yang lalu, waktu pertama kalinya itu. Oke. Di rumah. Iya, perawatannya apa saja yang sudah dijalani? Yang di rumah sakit ini saya dapat kayak antibiotik untuk melawan virusnya, juga ada beberapa vitamin dan juga obat untuk paru-paru saya. Oke, Gitu. vitaminnya tuh vitamin C, vitamin D, Iya, begitu? vitamin C, ada beberapa vitamin saya kurang tahu, tapi yang pasti yang diinjeksikan vitamin C. Oke, ini bisa diceritakan karena cukup viral juga. Saya juga sempat menyaksikan video Anda, Mbak Fenita, menceritakan bagaimana awal mula terkena. Ini bisa diceritakan kembali awal mula terkena positif COVID-19 dan kabarnya ini juga suami juga terkena juga ya, dirawat juga ya, Mbak Fenita ya? Saya berdua sama suami juga sih kena. Jadi sekarang memang hasil swab saya dan suami hari ini baru keluar, itu dinyatakan positif swab pertama kami. Jadi 2 minggu yang lalu kita berdua sama-sama demam tinggi sampai 38,8 begitu selama 3 hari. Terus kami bingung kan, kok bisa kayak gini, dan badan semua sakit dan saya kehilangan indera penciuman berdua. Dia nggak bisa cium apa-apa. Udah gitu kita ke rumah sakit untuk tes rapid test yang pertama, ternyata negatif. Negatif. Terus saya cek darah, leukosit, apa segala macam, kita rendah banget. Jadi otomatis kan berarti ada virus yang masuk. Terus akhirnya kita langsung cek paru-paru, toraks. Ternyata di paru-paru itu memang nge-flag dan ada tulisannya itu COVID-19 suspect gitu kan. Terus kita langsung ke rumah sakit, terus di CT scan biar lebih jelas lagi paru-parunya, dan ternyata dokter paru bilang sepertinya iya, walaupun hasil swab kapan hari belum keluar. Gitu. Jadi itu bersamaan dengan suami ya, Mbak? Iya, bersama dengan suami. Jadi keduanya pas pertama kali diketahui rapid test, dua-duanya hasilnya negatif? Negatif. Dan rapid test yang kedua di rumah sakit ini pun ternyata negatif juga rapid testnya. Kalau di tracing, Mbak Fenita, kira-kira terpaparnya dari mana, Mbak Fenita, waktu itu? Terpapar di mana saya kurang tahu, tapi yang pasti saya tuh sering banget masih ke pasar, terus ke supermarket, karena kan saya ibu rumah tangga, harus nyiapin makanan di rumah ya. Jadi mungkin dari uang kembalian itu udah pasti kayaknya. Tapi ketika beraktivitas itu Mbak Fenita termasuk menggunakan masker dan lain sebagainya gitu, mencuci tangan? Saya sudah menggunakan masker, terus cuci tangan, terus hand sanitizer dan semuanya, udah kayak gitu. Tapi saya mungkin lupa ya, di tas kan mungkin ada HP, uang segala macam yang belum saya steril, jadi ya mungkin dari situ juga ya. Ini kabarnya anak-anak juga masih kecil ya, Mbak Fenita ya? Iya, anak-anak masih kecil. Saat pertama kali terkena dan dinyatakan positif, itu Mbak Fenita sempat karantina di rumah dulu atau langsung dibawa ke rumah sakit? Saya karantina di rumah dulu berdua di kamar lain selama hampir semingguan. Setelah itu baru ke rumah sakit. Oke, ketika karantina di rumah bagaimana dengan konsumsi makanan? Apakah juga mengonsumsi vitamin dan lain sebagainya, buah-buahan? Iya. Saya tetap makan makanan yang sehat dan buah-buahan yang kayak gitu-gitu sih. Cuman waktu terakhir-terakhir kan karena kondisi lemas dan nggak terlalu nafsu ya, sedikit-sedikit gitu. Iya, Mbak Fenita, ini kan banyak pasien yang diketahui banyak yang nggak jujur ya, Mbak Fenita, padahal dia positif COVID-19. Mungkin bisa disampaikan himbauan atau pesan-pesan begitu, Mbak Fenita, kepada warga yang sudah diketahui jelas-jelas positif COVID-19 tapi tidak jujur dan masih berkeliaran di mana-mana gitu. Sebenarnya menurut saya sih harus jujur aja ya, walaupun ya mungkin ada orang yang bakalan nggak negetin kita atau apa sih, saya cuek aja sih. Yang penting kita jujur, apalagi sama tenaga medis kan kasihan banget kan kalau sampai kita nggak jujur terus ternyata dia kena tanpa perlindungan apa-apa, terus kayaknya kita pasti bakalan merasa bersalah gitu. Mendingan jujur aja. Oke, Mbak Fenita, ini juga untuk menimbulkan awareness warga ya yang lainnya. Ketika pertama kali merasa tidak enak badan, dengan tadi Mbak Fenita ceritakan tidak bisa mencium gitu ya, bau. Nah, ini seperti apa ketika juga merasakan badan-badan pun lemas? Waktu nggak bisa cium beberapa
Iya. bau-bau gitu ya? Iya, tanda-tandanya ketika merasa ini benar-benar tidak enak badan dan harus dibawa ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Saya secara mandiri, secara sadar saya harus ke rumah sakit karena ini memang kan wabah. Bisa aja kita kena gitu loh. Jadi kalau cuma nunggu-nunggu doang dan ternyata saya kan positif, bisa bahaya dong waktu kemarin-kemarin ini karena suami juga ada penyakit bawaan kan. Jadi secara mandiri kita harus memeriksakan diri, minimal rapid test ya. Oke, Kayak gitu. suaminya Mbak Fenita ada penyakit bawaan apa, Mbak? Jantung, sorry. Sudah ada penanganan lebih lanjut juga ketika diketahui bahwa terinfeksi COVID-19 ini? Sudah, jadi kita barengan ke rumah sakit, barengan diisolasi dan dikasih perawatan di sini. Dan syukurnya kondisinya udah membaik sih kita berdua. Oke, dari awal masuk rumah sakit, dari awal Anda merasa kurang enak badan, sekarang grafiknya sudah makin enak begitu, sudah makin sehat begitu Mbak Fenita ya? Makin enak. Iya, karena dokternya juga untungnya responsif ya, langsung dia memberikan kita obat-obatan langsung tanpa menunggu hasil swab, karena kan lama kan hasilnya. Oke, Mbak Fenita, apa yang membuat Anda terbuka untuk memberikan informasi masalah ini, Mbak Fenita? Saya pingin kesadaran masyarakat luas itu benar-benar tergugah ya. Karena banyak banget yang masih belum sadar dengan virus ini dan mereka masih kayak nyantai gitu. Dan ya semoga semua lebih waspada lagi dan anjuran pemerintah itu benar-benar dijalankan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fenita Lee. Kita harapkan juga, kita doakan semoga Mbak Fenita dan suami jauh lebih baik dan hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tetap semangat Mbak. Terima kasih. Ya.